Pada malam hari ini saya ingin mengukur, karena ada yang chat ke saya sedikit menggelitiklah di telinga saya itu. Saya nggak tahu dia tahu nomor saya dari siapa. Dia mengatakan begini, ngapunten ini agak ada hubungan dengan Habib Rizik masalahnya. Dia mengatakan begini, Habib Rizik ini mencontoh Buya Hamkah katanya dalam jiwa perjuangannya. Loh, kata siapa mencontoh Buya Hamkah? Wong saya ini hafal marsnya FPI kok. Kalau saya ukur secara marsnya saja, kenapa FPI ini sampai dibubarkan? Karena sangat jauh dari ADART-nya yang berhubungan dengan nasionalis. Ayo buktikan. Saya tahu persis nih. Saya bandingkan lirik yang dibikin oleh Habib Rizik yang katanya imam besar. Bahkan ada juga yang mengatakan dengan PD-nya salah satu Habib 10 tahun 20 tahun yang akan datang Habib Rizik akan menjadi pahlawan nasional katanya. Mati aja belum sudah mau dideklarasikan begitu. Nah ini kepedean. Saya pahami dari bahasanya. Nih lirik Mars FPI sama lirik panggilan jihad yang dibuat oleh Buya Hamkah. Kalau Buya Hamkah agamis nasionalis cendekiawan, betul itu. Dan bisa kita lihat dari liriknya. Saya kira kalau orang-orang tua yang umurnya hidup di tahun 60, 70, 80 kayaknya sering mendengar di radio. Makanya Buya Hamkah sangat diterima dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak lepas daripada NKRI nasionalis. Beda dengan FPI. Ngapunten kalau di sini ada yang nonton orang FPI, jangan sosok FPI lah, ya. Ditempelengi pokoknya kalau. Jadi nggak bisa kalau menjiplak dari Buya Hamkah dulu 2006 itu Habib Rizik itu lo duet ceramah sama Abu Yama Magufran disasak gantung di gembongnya FPI. Serius itu. Dan ciri khas daripada FPI itu kalau ada acara mereka itu diperbekali golok, samurai itu udah biasa. Sok, siapa yang mau debat? Yang mau menganggap, oh itu fitnah. Fitnah dari mana? Saya tahu persis pergerakannya itu. Ya. Pertama kali launchingnya Mars FPI saya tahu gitu. Tahulah pokoknya ya. Nah, kita lihat ya teksnya nih. Saya nggak akan nyanyikan lah, malas. Teksnya aja. Nanti kalau Buya Hamkah saya nyanyikan. Di sini kan kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan kalimatnya disamakan seperti liriknya Buya Hamkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiplak ini. Cuma kan dia mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kalau FPI. Nadanya aja udah enakan Buya Hamkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Ya, saya tidak menyalahkan isinya, tapi begini, kalimat ini kan Allahu Rabbuna wa huwa qasduna. Allahu Rabbuna, nanti gitu. Wa huwa qasduna, Muhammad Rasulullah wa qudwatuna. Itu kan kalimatnya. Di sini dijelaskan memang betul Allah Tuhan kami dan Allah tujuan kami, Nabi Muhammad utusan kami, termasuk Quran imamuna, wal jihadu sabiluna, wasyahadah goyatuna. Betul. Lihat di panggilan jihadnya. Ini yang beda teks di sini. Hayya alal jihadi, hayya alal jihadi, nansurul islami wal muslimin. Habib Rizik ini cukup di Islam wal muslimin. Hayya alal jihad, ayo kita jihad, kita berjuang untuk menolong umat Islam, untuk menolong agama Islam dan kaum muslimin, gitu loh maksudnya. Beda. Makanya kalimat terakhir iskariman aumut syahidan, ini nukilan daripada hadis Nabi. Ketika kita menolong agama Islam dan orang muslimin, maka iskariman aumut syahidan. Pilihannya dua. Hidup mulia atau mati syahid. Itu doktrin. Gitu kan? Coba kita cek dengan liriknya Buya Hamkah. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci penentu kutuk berjuang.
Hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan. Oh, beda. Beliau mengajak jihad ini di sini menyantumkan memang karena beliau orang Islam. Kalam suci penentu kutuk berjuang, betul karena pedoman kita. Wal Qur'anu imamuna. Hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Nah, dia gak punya Habib Rizik kalimat ini. Cek liriknya, gak ada. Hukum Allah tegakkan. Jadi kalau saya katakan kemudian ada oknum FPI ngomong ke saya, itu kan meneruskan perjuangannya Buya Hamka, Pret itu. Gak bisa. Itu kan? Dari kalimat ini sudah sangat berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci penentu kutuk berjuang, hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan. Nah ini kalau yang lahir di tahun 60 pasti tahu karena sering diputar. Ya alhamdulillah saya umur orang kelahiran zaman kekinian, tapi kita dikenalkan karena dulu Abu Yamama Gufron sering nyetel ini. Serius. Sering disetel oleh Abu Yamama Gufron. Makanya saya hafal loh. Ini kok lagu enak banget. Nah, ini lagu karya daripada Buya Hamka. Buya Hamka ini orang Islam, pejuang. Tapi beliau dalam mengajak hayya 'alal jihad fid diniyah wa wataniyah, mengajak jihad untuk mempertahankan agama dan bangsa, bukan agama toh, karena Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini, maka jangan salah ya. Oke. Terakhir, bagi orang-orang yang masih kekeh mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, bahkan ada Habib yang ketika salah satu ustadz datang ke rumahnya meminta klarifikasi apakah jenengan benar-benar Habib ataupun bukan, kemudian ditabok sama sandal sama Habib tersebut, sampai syarifahnya teriak-teriak yang mengatakan, kamu ini bukan ustadz, kamu bukan kiai, kalau kamu tidak bisa menghormati Habib dan syarifah, jangankan surga, baunya surga tidak akan dikasih. Itu kata syarifahnya. Berarti kalau ada Habib ataupun syarifah sebenarnya nggak pantas. Kalau Habib kemudian yang perempuan disebut syarifah, karena Syekh Nawawi sudah mencatat dalam syarah Uqudul Jen. Kalau Habib, maka lawan perempuannya adalah Hubabah atau Hababah. Kalau Asyarif baru syarifah. Kalau As-Sayyid, As-Sayyidah. Itu yang ada dalam kitab syarah Uqudul Jen. Dan istilah Habib dan Hubabah atau Hababah itu min ba'di ahlil bilad. Itu adalah bentuk istilah ya Yaman wali aktsar. Sementara fastilahul aktsar menurut seluruh negara, kebanyakan negara meyakini bahwa cucu Nabi, dzurriyyah Rasul itu namanya As-Sayyid ataupun Asy-Syarif. Sok buka dalam syarah Uqudul Jen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Banyak juga yang mengatakan kalau Habib ini kebal hukum, bahasanya begitu, karena terlindungi dengan darah Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan begini kepada Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a ya Fatimah binti Muhammad. Ini Rasulullah sendiri loh. Kenapa Rasulullah menyampaikan demikian kepada Fatimah? Karena Rasulullah ingin anak turunnya jangan merasa bangga karena bapaknya adalah seorang nabi. Karena Rasulullah ingin dzurriyyah-dzurriyyahnya jangan merasa hebat karena Muhammad sebagai Al-Mustafa wal Imamul Mursalin. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, hei Fatimah, kata beliau, sungguh aku tidak cukup sebagai pembelamu di hadapan Allah. Artinya kata Rasul, saya sebagai orang tua saja tidak bisa membelamu di hadapan Allah kalau kamu tidak punya ketakwaan. Maka urusan ketakwaan, maka perbaikilah dirimu sendiri. Di sana ulah goreng adab ke Allah gitu. Ini kan tidak. Kebanyakan orang padahal mereka sudah tahu hadis ini adalah hadis yang sahih dan ini disampaikan langsung oleh baginda Rasul, tapi mereka kebanyakan dari para habaib goreng adab ke Gusti Allah. Betul apa tidak? Goreng adab. Jelek etikanya. Kan begitu.
Sementara Kanjeng Nabi sudah mengatakan demikian. Di Indonesia rame-rame para habaib bersandar semuanya kepada Kanjeng Nabi. Kami cucu Nabi. Kami yang punya syafaat. Indonesia kalau nggak ada habaib tidak akan merdeka. Kalau Indonesia tidak ada habaib, kiamat. Siapa itu? Itu dalil dari mana? Kan begitu. Maka kita jangan kalah. Terus suarakan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka para habaib sampai dini hari di dalam mindsetnya, pemikiran mereka masih menganggap bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang terendah secara kasta sosialnya. Serius. Melekat itu. Karena itu adalah pemikiran yang dituangkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Maka pantas ketika ada kiai ditaboki sampai sandal oleh Habib. Kalau orang berpikir dia adalah pendatang. Ya walaupun dia tidak berpikir sebagai pendatang, ukhuwah insaniahnya di mana? Gak mungkin sampai ditabok sama sandal. Ini kan berarti etikanya nggak ada. Kanjeng Nabi itu sampai disebut orang gila. Ini kalau benar dia mencontoh Kanjeng Nabi. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani beberapa kali ingin membunuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai dilempari batu, dilempari dengan kotoran. Tidak tuh Kanjeng Nabi melempari balik. Mereka sering mengatakan ad-dibai yang diba'alawikan, padahal bukan as-sayyid ya. Pengarang diba ini katanya Habib. Nah ini juga pembohongan, sudah pembohongan. Kanjeng Nabi sudah paham. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Ketika disakiti tidak akan membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika dimusuhi Kanjeng Nabi tidak akan pernah menjawab atau memusuhi kembali. Gitu kan? Itu sifat Kanjeng Nabi. Ini baru aja ada orang datang ke rumahnya mengklarifikasi, Bib, apakah benar jenengan ini adalah seorang Habib? Saya meminta data yang konkret seperti apa. Langsung ngambil sandal, ditapuk sama sandal. Nah ini dobol bahaya. Nah ini sudah sangat salah. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu aja yang saya sampaikan. Jadi intinya yang pertama, ketika Habib Rizik ini dianggap sebagai estafetnya Buya Hamkah, tolak saya. Karena tidak sesuai, dalam marsnya saja sudah berbeda. Sangat jauh. Maka jangan salah kalau FPI sampai dibubarkan. Begitu ya. Tetap salam rukum untuk semuanya. Indonesia tetap NKRI.